Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainuddin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan, mengupas ya, tuntas untuk tugas jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu jurnal yang bertemakan The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols. Jadi untuk poin pentingnya di sini ditugaskan untuk membuat sebuah kesimpulan, yaitu hipotesa, saran ataupun ada batasan atau kekurangan yang ada pada jurnal tersebut. Nah, di sini saya sudah tampilkan di layar sebuah PowerPoint. Nah, diantaranya nanti di halaman 2 yaitu terdapat penjelasan mengenai protokol TCP/IP, di mana protokol tersebut paling lama dikembangkan oleh DARPA. DARPA itu apa? DARPA merupakan Defense Advanced Research Project Agency, itu departemen sebagai pertahanan di Amerika Serikat. Kemudian ada pula pembahasan OSI dan DoD, namun untuk artikel ini lebih fokus kepada TCP/IP. Dan juga ini bertujuan dahulunya untuk menghubungkan sebuah proyek dari versi ARPANET 8, 9, kemudian 10. Lanjut, kita akan menemukan yaitu tentang teknik multiplexing. Jadi apa itu teknik multiplexing? Teknik multiplexing ini sebuah proses di mana sinyal pesan analog atau aliran data digital digabungkan dalam satu sinyal, gitu. Dari teknik tersebut, di paper ini dikemukakanlah ada sebuah switching ya, yaitu tentang paket switching tersendiri, kemudian circuit switching. Untuk paket switching, pembagian datanya akan ditransmisikan menjadi paket-paket melalui jaringan secara mandiri, gitu. Lalu perbedaan dengan circuit switching, ini kita bisa analogikan seperti sebuah jaringan telepon analog, yaitu ketika panggilan dilakukan dari satu telepon ke yang lain, switch tersebut dalam pertukaran telepon membuat sirkuit kawat terus-menerus di antara kedua telepon. Oke, kemudian lanjut. Teknik yang digunakan untuk menghubungkan jaringan itu adalah store forward. Sebetulnya ada beberapa ya, yaitu cut rope ya, setahu saya. Nah, di sini pembahasannya lebih ke store and forward. Store forward itu apa? Tugasnya itu menyimpan frame untuk jangka waktu tertentu, kemudian diperiksa oleh sistem. Setelah selesai diteruskan ke host, kemudian diperiksa untuk ditemukan frame-frame yang error atau checking error. Yang error tersebut akan otomatis dibuang. Sesuai dengan namanya, store and forward itu adalah menyimpan kemudian meneruskan. Jadi ini saya sudah buatkan ilustrasinya seperti ini. Oke, nah di mana terdapat sebuah header ya, data, kemudian header dari P1 dikirimkan, kemudian melewati switch. Di switch ini akan mengkalkulasikan CRC ya, atau semacam checking errornya tersebut. Jika tidak ada error, maka akan diteruskan frame tersebut ke dalam kepada PC2. Kemudian dijelaskan pula tentang TCP/IP. Pembagian tugasnya di sini TCP dan IP, di mana TCP menyediakan satu jenis layanan aliran data yang handal. Seperti itu. Kemudian IP sendiri menyediakan blok bangunan atau dengan kata lain disebut datagram. Karena keandalan terkait dengan pengiriman datagram tidak dijamin, tetapi usaha terbaik. Maka dari itu, peran datagram mentransmisikan ulang ke tingkat yang lebih tinggi sesuai untuk life cycle-nya. Lalu kemudian ada UDP, sesuai dengan namanya ya, kita akan tahu sebelumnya UDP itu unreliable, jadi tidak handal, tapi dia dapat mengirimkan dengan lebih cepat daripada TCP/IP. Yaitu
Kemudian dari pembahasan tersebut, saya dapat mengambil sebuah kesimpulan ya, dan juga kekurangan ataupun yang sebetulnya belum dibahas, yaitu untuk datagram atau blok bangunan pada IP secara konteksnya belum sepenuhnya dapat terukur secara akuntabilitas. Jadi penjelasan tentang datagram, proses datagram kemudian ke gateway. Ya, dari sisi gateway tidak dapat secara langsung melihat keberadaan urutan paket dari bagian datagram. Nah, hanya terdapat keunggulan bahwa di datagram, koneksi dapat dibangun kembali ya atau rebuild setelah kegagalan tanpa memperhatikan status keduanya, yang menyediakan blok bangunan untuk macam-macam jenis sirkuit yang akan diimplementasikan. Sehingga untuk detail atau informasi terkait datagram tersebut, itu seperti apa mekanismenya, perlu ada penjelasan mengenai hal yang lebih teknis tersebut pada studi-studi lanjutan gitu. Di jurnal ini, di artikel ini sudah dibahas beberapa keunggulan sebetulnya. Keunggulan daripada datagram, namun tidak dibahas bagaimana atau tidak bisa melihat atau mengukur tentang datagram tersebut gitu. Oke, nah ini adalah referensi yang saya berikan, yang saya tampilkan ya. Di antaranya saya mengambil store and forward versus Catrock, kemudian tentang circuit switching, karena di dalamnya membahas sebuah circuit switching. Oke, baik. Mungkin seperti itu saja untuk presentasi artikel ilmiah ini dari tugas jaringan komputer dan komunikasi data di Universitas Bidluhur. Apabila terdapat kesalahan, mohon dapat dimaklumi dan maafkan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.